Selamat berjumpa kembali teman-teman dari Stikes Duta Agama Klaten. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak materi kedua kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan penggunaan kalimat. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa disingkat PUEB ini diputuskan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Aturan ini adalah pengganti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang sebelumnya disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009. Kenapa kita perlu mematuhi PUEB? Karena kita mahasiswa, dosen itu sedang berada dalam dunia akademis dan kita sedang menggunakan laras bahasa ilmiah. Maka dari itu kita diharapkan menggunakan bahasa yang baku. Nah, untuk memenuhi kebakuan tersebut kita perlu mematuhi PUEB. Nah, perjalanan PUEB sendiri cukup panjang melewati beberapa kali fase. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen tahun 1901, seperti yang saya perbincangkan di pertemuan sebelumnya, bahwa pemerintah Hindia Belanda meminta peneliti bahasa Van Ophuijsen untuk membuat ejaan bahasa Melayu, dan Van Ophuijsen membuat ejaan bahasa Melayu menggunakan literatur-literatur dari keraton-keraton atau kerajaan-kerajaan di Nusantara. Terus kemudian setelah kemerdekaan ada ejaan Republik oleh Suwandi karena pasca Sumpah Pemuda tahun 1928 itu belum ada perubahan ejaan kembali, walaupun bahasa Indonesia sudah disepakati sebagai bahasa nasional dan kemudian masuk ke proklamasi, belum ada pengajuan ejaan yang disempurnakan itu seperti apa. Akhirnya pemerintah Indonesia menunjuk Suwandi dan kawan-kawan untuk membuat ejaan Republik. Kemudian berjalan ada ejaan pembaharuan oleh Priyono dan kawan-kawan, terus kemudian ada ejaan Melindo oleh Slamet Mulyana dan kawan-kawan. Ejaan Melindo ini ejaan Melayu Malaysia Indonesia. Jadi dulu sempat ada semacam keinginan untuk menggunakan ejaan yang sama antara Melayu dan antara Malaysia dan Indonesia karena sama-sama menggunakan bahasa Melayu, sama-sama berakar pada bahasa Melayu, tapi kemudian tidak jadi karena ada konflik politik. Ketika itu Soekarno secara terbuka mengadakan tantangan kepada pemerintah Malaysia sehingga rencana untuk menyatukan ejaan ini tidak bisa terselesaikan. Terus kemudian ada ejaan baru bahasa Indonesia oleh Anton Mulyono dan kawan-kawan, ini tahun 67. Terus kemudian ada ejaan yang disempurnakan oleh Masyuri dan kawan-kawan tahun 72. Selanjutnya ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun 75 dan kemudian ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun 87. Nah, di dalam PUEB kita akan belajar tentang bagaimana pemakaian huruf. Huruf-huruf sendiri macamnya ada huruf abjad, terdiri dari 26 huruf, ada huruf vokal seperti yang teman-teman sudah ketahui, A, E, I, O, U, kemudian huruf konsonan yaitu huruf selain 5 huruf vokal tadi, terus kemudian ada huruf diftong yaitu penggunaan huruf vokal yang berhimpitan, terdiri dari A, I, A, U, E, I, O, U. Contohnya misal A, I itu ada balairung, O, I itu ada boykot, dan sebagainya. Terus kemudian ada gabungan huruf konsonan, terdiri dari KH, NG, NY, dan SY. KH itu contohnya ikhlas, terus NG itu contohnya ngarai, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada huruf kapital, ada huruf miring, dan huruf tebal. Ada juga penulisan kata. Ada kata dasar, kata berimbuhan di awalan, di sisipan, di akhiran, ataupun gabungan awalan dan akhiran, serta bentuk terikat. Ada bentuk ulang, ditulis dengan menggunakan tanda hubung, ada gabungan kata, ada pemenggalan kata, ada kata depan, seperti di, ke, dan dari, ini biasanya menunjukkan tempat. Terus kemudian ada partikel seperti lah, kah, tah, pun, dan per. Ada singkatan dan akronim, ada angka dan bilangan,
Kemudian ada kata ganti ku, kau, kumunya, dan kata sandang si dan sang. Kemudian ada pemakaian tanda baca, ada tanda titik, koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, elipsis, tanda petik, petik tunggal, tanda kurung, kurung siku, garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Dan kemudian ada penulisan unsur serapan. Untuk detail-detailnya, teman-teman silahkan membaca sendiri bagaimana menggunakan bagaimana rincian dari PUEB. Nanti saya akan memberikan materinya melalui ketua kelas. Silakan teman-teman membaca sendiri detail-detailnya, karena detailnya sangat banyak, akan sangat memakan waktu seandainya saya jelaskan satu persatu. Jadi silakan teman-teman baca sendiri. Bila mana tidak paham, bila mana butuh bantuan, bisa menghubungi saya, nanti bisa saya sampaikan jawabannya melalui ketua kelas. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya non-predikatif atau tidak ada predikatnya. Hubungan antara kata yang satu dan yang lainnya adalah hubungan diterangkan dan menerangkan, atau sebaliknya menerangkan dan diterangkan. Diterangkan itu inti dari kata inti dari frasa, menerangkan itu kata penjelasnya. Contohnya mobil mewah, ini diterangkan, menerangkan. Intinya adalah mobil, bukan sifatnya yaitu mewah. Terus kemudian akan pergi, ini menerangkan, diterangkan. Intinya adalah kepergiannya, bukan waktunya. Intinya adalah pekerjaan yang dia lakukan, bukan waktu ataupun keterangan masa yang dia lakukan. Jadi akan pergi, intinya adalah pergi, sehingga diterangkannya ada di belakang. Kemudian ada klausa, adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya subjek predikat, dan yang berpotensi menjadi kalimat. Kemudian ada kalimat, adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh, atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Ciri tuturan disebut kalimat adalah adanya predikat dalam tuturan tersebut. Contohnya, Rahman merana, ini klausa. Untuk menjadi kalimat, ini kurang utuh. Kemudian ada klausa yang lain, karena kepergian nada, ini juga klausa, karena untuk menjadi kalimat ini kurang utuh. Ini akan utuh menjadi kalimat seandainya dua klausa ini digabung. Rahman merana karena kepergian nada, ini utuh sebagai kalimat. Jenis-jenis kalimat, ada kalimat simpleks atau kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu struktur predikat. Contohnya, Kartini sedang membuat surat jawaban. Kartini adalah subjek, membuat surat jawaban adalah predikat, Kartini adalah subjek, sedang membuat adalah predikat, surat jawaban adalah objek. Terus kemudian ada kalimat kompleks atau kalimat majmuk bertingkat, yakni kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama lazim disebut induk kalimat, sedangkan klausa subordinatif lazim disebut anak kalimat. Jadi klausa utama adalah inti dari kalimat tersebut. Klausa subordinatif adalah kalimat bantuan yang membantu pemaknaan dari klausa utama. Contohnya ketika hujan turun, Hermawan masih berada di atas bus. Hermawan masih berada di atas bus adalah induk kalimat. Ketika hujan turun adalah anak kalimat. Ketika hujan turun adalah klausa yang menjelaskan waktu daripada Hermawan masih berada di atas bus. Jadi, klausa subordinatifnya adalah ketika hujan turun, dan klausa utamanya adalah Hermawan masih berada di atas bus. Kemudian ada kalimat majmuk, yaitu kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Contohnya, Giarti memesan bakso tetapi suaminya memesan sate sapi. Ini masing-masing bisa berdiri sendiri. Giarti memesan bakso, suaminya memesan sate sapi. Ini kalimat masing-masing kalimat bisa berdiri sendiri, tapi ketika digabung menjadi kalimat majemuk, perlu satu kata hubung, yaitu tetapi. Giarti memesan bakso, tetapi suaminya memesan sate sapi. Terus kemudian ada kalimat majemuk kompleks, yaitu kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. 2 diantaranya adalah klausa utama, sedangkan klausa yang lain merupakan klausa subordinatif,
yang berfungsi sebagai pemerluas salah satu atau kedua fungsi dalam klausa utama. Contoh, ayah sedang melukis dan adik sedang belajar ketika kebakaran itu terjadi. Di sini ayah sedang melukis dan adik sedang belajar adalah klausa subordinatif, sedangkan ketika kebakaran itu terjadi adalah klausa utamanya. Kemudian ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicara. Kalimat efektif harus bercirikan kelugasan, ketepatan, dan kejelasan di samping ciri yang lain seperti kehematan dan kesejajaran. Jadi, dalam menulis karya tulis ilmiah nantinya, karena kita berada dalam laras ilmiah, kita harus menggunakan kalimat efektif. Kenapa kita harus menggunakan kalimat efektif? Karena kita akan menginformasikan sesuatu. Kita akan memberitahu sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kita harus menggunakan kalimat seefektif mungkin agar kita tidak membingungkan pembaca. Ciri yang pertama adalah kelugasan, yaitu mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokok saja, tidak boleh berbelit-belit, tetapi disampaikan secara sederhana. Contohnya, terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas, mau tidak mau memaksa industri kertas menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Ini tidak efektif karena ini berbelit-belit. Banyak kata-kata kertas. Selain itu, penggunaan kalimat pertama yaitu terus meningkatnya permintaan produk kertas ini juga kurang efektif karena di awal kalimat menggunakan predikat yaitu terus meningkatnya. Kita ubah menjadi efektif, menjadi peningkatan permintaan terhadap produk kertas, memaksa industri kertas untuk menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Mutu kertas di kalimat yang tidak efektif di atas diberi kata gantinya untuk menggantikan kertas sehingga tulisannya menjadi mutunya. Nah, ini lebih lugas, tidak berbelit-belit dan lebih sederhana. Terus kemudian ciri yang kedua yaitu ketepatan, mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat harus jitu dan sesuai sasaran sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Tidak ada pemaknaan ganda. Orang tidak menjadi bingung maknanya apa ketika membaca kalimat tersebut. Contohnya, rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Ini tidak efektif karena apa? Karena rumah seniman yang antik ini akan bingung, yang antik itu rumahnya atau senimannya. Ini harus diubah menjadi kalimat efektif sehingga saya pilih salah satu, yaitu rumah antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Saya pilih rumahnya yang antik, bukan senimannya yang antik. Terus kemudian ciri yang lain adalah kejelasan, mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Contoh yang tidak efektif, pemerintah secara eksplisit berniat mengatur agar setiap orang di negara ini mendapatkan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan santunan akibat kecelakaan. Secara sekilas, seperti tidak ada masalah, tapi sebenarnya bermasalah di kalimat pertama, yaitu pemerintah secara eksplisit berniat mengatur agar setiap orang. Pemerintah adalah subjek, secara efektif adalah keterangan, berniat mengatur adalah predikat, dan setelah predikat perlu langsung dituliskan objek. Objeknya apa? Yaitu setiap orang, sehingga setiap orang harus ditulis serangkai. Pemerintah secara eksplisit berniat mengatur setiap orang di negara ini, keterangan kembali. Jadi, objeknya harus ditulis serangkai dengan kalimat pendahulunya yang ada predikatnya, sehingga kalimat yang efektif menjadi pemerintah secara eksplisit berniat mengatur setiap orang, bukan mengatur agar setiap orang, tapi mengatur setiap orang, ditulis serangkai, predikat dan objeknya ditulis serangkai. Pemerintah secara eksplisit berniat mengatur setiap orang di negara ini agar mendapatkan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan santunan akibat kecelakaan. Kemudian prinsip kehematan mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Contohnya, gaji karyawan yang telah diangkat oleh yayasan digaji berdasarkan perjanjian kerja yang telah ditandatangani sebelumnya. Ini tidak efektif karena terlalu banyak digaji. Jadi kita sederhanakan, kita pilih karyawannya
menjadi karyawan yang telah diangkat oleh yayasan digaji berdasarkan perjanjian kerja yang telah ditandatangani sebelumnya. Penggunaan kata gajinya kita hapus satu sehingga menjadi lebih hemat. Terus kemudian prinsip kesejajaran mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama, dan sederajat. Contoh yang tidak efektif, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Ini tidak setara karena apa? Karena yang satu itu kalimat pasif, yang satu kalimat aktif. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa, ini kalimat pasif, dan Gramedia yang menerbitkannya, ini kalimat aktif. Biar menjadi efektif, kita jadikan satu, sama-sama kita jadikan kalimat pasif. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Nah, ini lebih efektif, lebih sejajar karena menggunakan struktur yang sama. Nah, sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui ketua kelas. Nanti akan saya jawab. Saya juga akan meninggalkan materi untuk teman-teman, memberikan materi untuk teman-teman dalam bentuk PDF buku PUEB dan buku penggunaan kalimat. Silahkan teman-teman baca sendiri untuk informasi lebih detailnya. Saya sampaikan terima kasih atas atensinya pada kesempatan kali ini. Selamat berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.